Kemudian ada satu tanaman yang terkena virus Gemini ya teman-teman. Ini saya perlihatkan. Nah, ini warna kuning seperti ini namanya kena virus Gemini ataupun kuning bule. Kemudian ada beberapa daun yang mengalami rusak seperti ini. Ini serangan belalang ya teman-teman. Kalau jenis pupuk dan juga cara aplikasinya kita tepat, itu untuk hasil buah, terutama untuk warna itu tidak buram ataupun cara jawannya bluduk lah. Ini mengkilap ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Jangan lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi obat dan juga nutrisi di usia tanaman kurang lebih 43 hari setelah tanam. Dengan bertujuan bakal buah baru semakin lebat dan pastinya tidak mudah rontok. Dan juga pengendalian hama terutama belalang, ulat dan juga kutu-kutuan, karena ada beberapa daun tanaman yang terserang hama seperti belalang, ulat dan juga ada 1-2 tanaman yang terkena kuning bule. Buat jenengan yang masih pemula dan mungkin masih bingung terkait perawatan tanaman terong di masa generatif, mungkin video kali ini bisa menjadi solusi dan juga inspirasi. Dan tak usah berlama-lama, yuk bareng-bareng kita belajar. Racikan obat dan juga nutrisi yang hari ini akan kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk nutrisinya dan ini untuk obatnya. Namun yang pertama kita akan lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman, karena untuk mengetahui kenapa kita menggunakan racikan obat seperti ini. Dan harapan saya buat jenengan yang mungkin masih pemula dalam tahap belajar tanam terong, kalau bisa menyimak video sampai selesai ya teman-teman, karena insya Allah setiap video yang saya buat semuanya full ilmu, full wawasan walaupun hanya sedikit, sehingga jika jenengan ingin mencoba apa yang saya aplikasikan, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Tanaman sehat, subur, dan pastinya bebas virus, terutama virus kuning bule. Contohnya lahan seperti ini ya teman-teman, ini di media galon sudah bisa menghasilkan tanaman seperti ini. Apalagi kalau jenengan lahannya adalah lahan lepas, apalagi mulsa, harusnya lebih bagus dari lahan seperti ini. Dan sekarang kita lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman, supaya tahu kenapa hari ini kita menggunakan racikan seperti ini. Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 43 hari setelah tanam. Dan untuk varietas sendiri suplemen dari produk jam 11. Untuk jumlah populasi kurang lebih ini 200 batang ya teman-teman. Untuk penanaman sistem semi polybag dengan ukuran polybag 40 dan galon li mineral, dan dengan jarak tanam kurang lebih 50 cm ketemu as batang ya teman-teman. Untuk sistem penanaman sejajar, tidak kanan kiri ataupun zigzag. Dan kemudian kita menambahkan media tanah kembali untuk menimbun beberapa dari ketinggian polybag. Untuk tinggi penimbunan kurang lebih 30 cm dan untuk lebar ke samping kurang lebih 70 cm. Untuk jarak tanaman bedeng yang satu dengan bedeng yang lain kurang lebih 170 cm ketemu as batang. Kemudian untuk jalur perawatan kurang lebih 80 sampai 100 cm. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar, untuk jalur perawatan kalau bisa jangan terlalu sempit ya teman-teman, agak renggang, jadi kita mudah dalam hal aplikasi penyemprotan. Kemudian sirkulasi udara juga lebih lancar sehingga tanaman akan lebih sehat. Untuk tanah yang kita bisa aplikasikan untuk penimbunan itu bebas ya teman-teman. Namun saran saya untuk tanaman terong kalau bisa pakai tanah yang berjenis agak liat lalu berwarna hitam. Itu mudah menyimpan air sehingga tanaman terong tidak mudah layu. Beberapa hari yang lalu kita baru saja aplikasi pupuk yang ke-7 di usia tanaman kurang lebih 40 hari setelah tanam. Yang pertama kita menggunakan NPK Grower dari produk Merauke. Kemudian yang kedua pupuk kalsium nitrat dari Merauke Karate Plus Brownie. Yang ketiga kita menambahkan pupuk NPK Ponska Plus. Dan keempat kita menggunakan pupuk KCL Kanada. Untuk detail dosis pupuk dan juga cara aplikasi jenengan bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Untuk hasilnya yang pertama untuk pupus baru cepat membesar dan disusul bakal buah baru. Yang kedua bakal bunga baru dan juga bakal buah baru tidak mudah rontok walaupun dalam kondisi
angin kencang ataupun hujan deras. Yang ketiga, untuk tangkai bakal buah ini kuat, tidak mudah rontok, dan warnanya itu ungu mengkilap ya teman-teman. Ini tidak kuning. Dan ini kalau kita tarik ini kuat ya teman-teman, tidak rontok. Tuh, ini pohonnya sampai ikut bergerak, tidak mudah rontok. Ini kuat sekali nih. Yang keempat, untuk buah itu cepat membesar, panjang dan tidak bengkong. Dan untuk warna buah itu mengkilap. 2 hari yang lalu ini segini ya teman-teman, sekarang udah segini, cepat sekali besarnya. Kalau jenis pupuk dan juga cara aplikasinya kita tepat, itu untuk hasil buah, terutama untuk warna itu tidak buram ataupun cara Jawane bluduk lah, ini mengkilap ya teman-teman. Yang kelima, untuk kondisi tanaman yang kurang sinar seperti ini kan atasnya ada daun jati ya teman-teman. Ini kalau siang ini kurang panas, ini untuk buah itu bisa jadi. Contohnya seperti ini kalau siang kurang panas, ini bisa keluar buah, hasil aplikasi pupuk kemarin. Kemudian kita menemukan yang seperti ini ya teman-teman, ini kan bakal buah baru dan ini bunga jantan, kita buang saja. Seperti yang dulu saya katakan, supaya apa, bakal buah baru cepat jadi dan nantinya ini hasil maksimal, besar dan panjang bobot. Intinya bakal buah baru jadi maksimal dan tidak mudah rontok. Ini jadi dan ini juga jadi, ini bakal buah baru lagi. Kemudian ada beberapa daun yang mengalami rusak seperti ini. Ini serangan belalang ya teman-teman, dan hari ini akan kita kendalikan. Kemudian ada satu tanaman yang terkena virus Gemini ya teman-teman. Ini saya perlihatkan. Nah, ini warna kuning seperti ini namanya kena virus Gemini ataupun kuning bule. Dan hari ini akan kita kendalikan supaya dari satu tanaman ini tidak menyebar ataupun menular ke tanaman yang lainnya. Kalau dari beberapa populasi tanaman, ada satu yang terkena virus Gemini sampai di usia hampir 50 hari setelah tanam itu sudah lumayan bagus ya teman-teman. Beda mana ceritanya nandur waktu sepatang sing bule 180 batang ya, kayaknya ngopi ini kurang kental mbok. Kalau ini bekas pemetikan kemarin ya teman-teman, jadi ada 1-2 teman yang datang dan ingin mencoba beli dan kita petik. Itu kemarin kita hasilkan untuk buah pertama, kita coba petik kurang lebih 3 kilo ya teman-teman, dan untuk harga itu kurang lebih 5.000 per kilo. Kemudian kita bahas obat dan juga nutrisi yang hari ini akan kita gunakan ya teman-teman. Pertama, untuk mengendalikan hama yang merusak tanaman daun seperti ini, kita menggunakan dari produk Dangke. Ini bahan aktifnya metomil ya teman-teman. Jadi ini untuk mengendalikan hama belalang dan juga ulat. Yang kedua, untuk mengendalikan hama kutu-kutuan seperti kutu kebul, trip, kutu daun, kita menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid. Kita gunakan dari produk Avidor. Hama sebagai sumber pembawa virus Gemini itu biasanya kutu kebul ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita tidak kendalikan hamanya, kalau trip datang terus dia menyerap klorofil daun, maka dia akan ikut menyebarkan ke tanaman yang lainnya. Namun kalau hama trip datang ke tanaman yang sehat kemudian menyerap klorofil ataupun zat hijau daun tanaman, tanaman tidak boleh, paling-paling cuma keriting. Jadi intinya seperti ini, pembawa virus Gemini adalah hama kutu kebul. Kalau seperti ini kemudian trip datang, dia menyerap zat hijau daun, dia akan terinfeksi yang namanya virus, kemudian dia terbang ke tanaman yang sehat, kemudian dia menyerap klorofil daun lain, maka dia akan mengeluarkan virus yang dibawa dari tanaman yang sebelumnya terkena virus ya teman-teman. Jadi tugas kita sebagai petani, jika tanaman terong kita sudah seperti ini, meminimalis ataupun menekan datangnya hama terutama kutu-kutuan supaya tidak ikut menyebarkan virus Gemini seperti ini. Kemudian kita menambahkan fungusida. Ini bahan aktifnya chlorothalonil dari produk Dakonil untuk pencegahan seperti jamur kayak busuk daun, bercak daun dan juga kerak daun. Ini kan mulus-mulus, biar tetap mulus kita gunakan fungusida seperti ini. Kemudian kita bahas nutrisinya. Pertama, Hypos 45, kandungannya fosfat 45%, magnesium 10% dan kalium 23,2%. Tujuan aplikasi ini kan bakal buah baru dan juga bakal bunga baru, supaya apa, tidak mudah rontok. Untuk tangkai buah itu nanti tidak kuning ya teman-teman, dan nantinya akan muncul pupus baru dan juga bakal bunga baru dan juga buah baru. Jadi tanaman nantinya tidak mengalami yang namanya stagnasi ataupun stop pembuahan, berbuah terus. Intinya seperti ini. Untuk kandungan fosfatnya untuk menguatkan tangkai buah baru dan juga tangkai bakal bunga baru. Jadi tidak mudah rontok dan pastinya untuk tangkai buah tidak kuning. Kalau untuk kaliumnya
supaya buah untuk warna tidak burem ataupun mengkilat, dan juga tekstur buah akan dominan panjang ya teman-teman. Yang kedua, kita menambahkan asam amino dan juga suplemen sel tanaman. Kita menggunakan dari produk, untuk asam amino ini MicroPro, dan untuk suplemen sel tanaman kita menggunakan dari produk Vitaron SL. Tujuan aplikasi yang pertama untuk asam amino, menambah kekebalan dan antibodi pada tanaman untuk cuaca panas, kadang hujan. Yang kedua, suplemen sel tanaman, tujuannya adalah untuk memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak akibat virus seperti ini. Jadi asam aminonya untuk menambah kekebalan dan antibodi pada tanaman supaya kuat memerangi virus seperti ini, dan untuk suplemen sel tanamannya untuk memperbaiki sel atau jaringan tanaman yang rusak. Jadi pada intinya untuk virus tidak sempat masuk ke dalam sel jaringan tanaman, cukup di lapisan luar daun saja. Kalau virus sampai masuk ke dalam sel jaringan tanaman, maka biasanya pus baru yang keluar itu akan kuning terus ya teman-teman, tidak hijau. Untuk perekat kita menggunakan dari produk Polistik. Ini perekat ya teman-teman, bukan penembus. Jadi ini untuk memberantas hamanya, ini untuk memperkuat kondisi tanamannya, dan ini untuk membantu daya kerja racikan obat yang nantinya akan kita aplikasikan. Jadi racikan tidak mudah luntur ataupun kering terkena sinar matahari. Untuk racikan air kita menggunakan kurang lebih setengah tangki 16 liter atau 8 liter, karena untuk populasi cuma 200 batang ya teman-teman. Fungsi Dadaconil 1 sendok makan, ini 1 sendok makan ya teman, kurang lebih kita tuangkan. Insektisida Vidor 1 sendok makan untuk memberantas kutu-kutuan seperti trip, kutu kebul, dan juga kutu daun. Insektisida Angke kita gunakan sama 1 sendok makan untuk memberantas hama belalang dan juga ulat. Kemudian nutrisi pertama Hypos 45 kita gunakan setengah tutup botol ya teman-teman. Suplemen sel tanaman Vitaron SL sama setengah tutup botol, ini setengah tutup botol. Asam amino MicroPro sama kita gunakan kurang lebih setengah tutup botol, ini setengah sudah cukup. Untuk perekatnya cukup setengah tutup botol sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai merata supaya hasil maksimal pasca aplikasi obat. Karena sasarannya hama kutu-kutuan dan juga serangga, ini kita coba aplikasikan di sore hari ya teman-teman, karena untuk memberantas kutu kebul, belalang, dan juga ulat. Terkait pengendalian penyakit seperti virus Gemini ataupun kuning bule, buat jenengan yang mungkin masih pemula dan tahap belajar, kalau bisa jangan cuma mengandalkan obat ya teman-teman, namun kita tambahkan nutrisi. Jadi kita kendalikan hamanya, kemudian kita tambahkan imunitas, kekebalan, dan juga antibodi pada tanaman itu sendiri, sehingga tanaman akan kuat dan kebal memerangi serangan hama dan juga penyakit, terutama virus Gemini. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir, semoga video kali ini bermanfaat dan kita sambung di video berikutnya.